Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat yang baik hati, dimanapun saudara saat ini berada, selamat hari Minggu. Doa dan harapan saya, saudara dan keluarga dalam keadaan sehat, kuat dan sukacita di masa pandemi ini. Firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-16 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 sampai 15. Demikian bunyinya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kesusahan, kelelahan, kebodohan, kemalangan, penderitaan, kebebalan, upaya menjaring angin, dan kesia-siaan. Ungkapan-ungkapan ini mewarnai kitab Pengkhotbah. Jika kita membaca keseluruhan kitab Pengkhotbah ini, kita bisa frustrasi dan kebingungan tentang apa sebenarnya yang ingin disampaikan sang pengkhotbah. Sangat sulit menemukannya. Tetapi jangan menyerah dan jangan putus asa. Jika kita mau bersabar dan serius merenungkan kitab Pengkhotbah ini secara mendalam dan berusaha mencari makna yang terkandung di dalamnya, niscaya kita akan menemukan mutiara berharga yang tersimpan dalam bejana tanah liat. Kita akan menemukan berlian indah yang sangat berguna dalam kehidupan ini. Karena sesungguhnya kitab Pengkhotbah adalah kristalisasi dari pengamatan, pengalaman, penelitian, dan perenungan salah seorang manusia paling bijak dan paling berhikmat yang pernah lahir di muka bumi ini, yakni Raja Salomo. Inilah perkataan Pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Demikian tertulis dalam Pengkhotbah 1 ayat 1. Penulis sendiri mengatakan, "Lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh hikmat dan pengetahuan." Semua upaya dan pencapaian Raja Salomo dapat dikatakan sebagai karya tertinggi manusia, terkhusus di zamannya. Kekuasaan, kekayaan, kehormatan, ketenaran, dan kenikmatan duniawi dia telah gapai. Itu semua telah dia dapatkan
menjelaskan. Namun pada akhirnya dia menyimpulkan keseluruhannya itu hanyalah upaya menjaring angin dan merupakan kesia-siaan. Tetapi ada satu hal yang dia tidak sebutkan sebagai kesia-siaan dan upaya menjaring angin, yakni anugerah Allah dan takut akan Tuhan. Sola gratia, grace alone, amazing grace, dan takut akan Tuhan merupakan hal yang paling berharga yang diungkapkan oleh pengkhotbah dalam kitab ini. Orang yang takut akan Allah memahami bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap untuk selama-lamanya. Anugerahnya kekal untuk selama-lamanya, dan itu bukanlah kesia-siaan. Dan firman Tuhan dari kitab pengkhotbah pada hari ini mengajarkan hal yang paling fundamental dalam kehidupan ini, yakni supaya orang percaya, orang yang memiliki hikmat, berpegang teguh pada tuntunan dan didikan Tuhan. Tuhan menginginkan supaya pikiran, perkataan, dan perbuatan kita benar-benar merefleksikan kualitas diri kita sebagai orang yang berhikmat, yakni orang yang takut akan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan sikap dan perbuatan yang semena-mena. Tuhan tidak menginginkan sikap dan perbuatan yang menjadi blunder dan batu sandungan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Perkataan kebodohan dan kebebalan itu gampang menjadi blunder dan batu sandungan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Perkataan kebodohan dan kebebalan benar-benar merusak diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak tahu ujung pangkal, dia tidak tahu konsekuensi, dan bagaimana akhirnya perkataan dan perbuatan kebodohan yang dia lakukan. Karena itu, jangan dengarkan dan jangan pernah mendekat pada perkataan kebodohan dan perkataan kebebalan. Dia tidak tahu jalan ke kota. Dia tidak tahu apa tujuannya, dan dia tidak tahu apa makna dari perkataannya. Pesan berharga dari orang paling berhikmat dalam catatan Alkitab, yakni Raja Salomo sang pengkhotbah, supaya kita menghindari perkataan kebodohan dan berupaya mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan. Dia mengatakan bahwa hikmat tertinggi dari semua hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dalam kitab Amsal dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Orang berhikmat memahami bahwa apa yang baik dan benar, apa yang berkenan di hati Tuhan dan apa yang tidak berkenan di hatinya, apa yang sejalan dengan firman Tuhan dan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan memahami itu. Orang berhikmat memahami itu. Orang yang takut akan Tuhan selalu berhati-hati dalam perkataan dan perbuatannya. Dia tidak mau bertindak asal-asalan. Dia tidak mau bertindak
gegabah, dan sembrono. Dia tidak mau memperlakukan orang lain semena-mena, sekalipun orang tersebut sepertinya tidak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia tidak akan tahan melihat ketidakadilan terjadi di depannya, di hadapannya. Dan dia akan berupaya selalu menegakkan kebenaran dan keadilan. Dia menghormati dan menghargai setiap orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakangnya. Orang yang takut akan Tuhan akan menghindari larangan-larangan Tuhan serta melakukan perintah dan kehendaknya setiap hari dan di setiap kesempatan. Dia akan berupaya melakukan yang terbaik menurut ukuran Tuhan dan bukan menurut ukuran manusia. Dia melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan, from God's point of view, dan bukan dari sudut pandang dunia ini. Salah seorang manusia paling berpengaruh di abad 20, terutama dalam perkembangan teknologi informasi, bernama Steve Jobs, menginterpretasikan hikmat tertinggi dalam hidupnya dengan mengatakan seperti ini: mengetahui bahwa semua kita akan mati adalah perangkat terpenting yang pernah ditemukan yang membantu saya membuat pilihan-pilihan besar dalam hidup ini. Karena itu selama bertahun-tahun setiap hari dia bercermin dan bertanya pada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhirmu di dunia ini, apa yang akan engkau lakukan? Dia terus menanyakan ini setiap hari dan itu sangat membantu dia untuk memutuskan. Dan keputusan terpenting dalam hidupnya adalah hanya melakukan apa yang paling penting saja dalam hidup ini. Dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia, hal menjaring angin, hal yang tidak berguna, apalagi yang menyakitkan orang lain. Dia tidak akan lakukan itu. Tetapi dia lakukan hanya yang terpenting saja. Dia sangat selektif. Dia memiliki skala prioritas, yaitu hal-hal yang terbaik dalam hidupnya. Hasilnya amazing, luar biasa. Komputer Apple dan film animasi Pixar, produk-produk terbaik yang bisa kita saksikan di dunia hingga saat ini. Saudaraku, Tuhan menginginkan yang terbaik dari kita, anak-anaknya. Tuhan mengharapkan bahwa sebagai orang berhikmat yang takut akan Tuhan, kita akan memberikan kontribusi terbaik bagi kemanusiaan, bagi keluarga kita, bagi kehidupan di dunia ini, bagi lingkungan hidup kita. Dan setiap orang memiliki sesuatu yang terbaik dalam dirinya yang sangat berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi sesama, bagi gereja, bagi masyarakat, dan bagi bangsa kita. Dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan, kita akan tunjukkan kualitas terbaik itu kepada dunia ini. Saudaraku, kita tidak harus seperti Steve Jobs yang bisa memberikan pengaruh yang luar biasa ke seluruh dunia. Tetapi kita bisa mempersembahkan yang terbaik dalam diri kita dengan hal-hal yang paling sederhana. Namun itulah yang paling baik, paling mulia, dan paling berharga di mata Tuhan dan di hadapan sesama manusia.
First Lady Barbara Bush mengatakan, jangan abaikan kenyataan bahwa ukuran keberhasilan hidup seseorang yang paling utama adalah bagaimana dia memperlakukan anggota keluarganya, teman-temannya, rekan sekerjanya, bahkan orang asing yang tidak dia kenal pun yang bertemu dengan dia. Bagaimana dia memperlakukan mereka? Bagaimana saudara memperlakukan anggota keluarga saudara, memperlakukan rekan-rekan sekerja saudara, memperlakukan teman-teman saudara, bahkan memperlakukan orang-orang lain yang tidak saudara kenal. Itulah yang paling penting. Itulah yang paling utama. Dengan rasa takut akan Tuhan, dengan kesetiaan dan ketaatan pada perintah Tuhan yang pertama dan yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Demikian juga kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itulah perintah Tuhan yang pertama dan yang utama. Dan Tuhan menginginkan kita untuk memperlakukan mereka dengan cinta kasih. Itulah kehidupan orang yang benar-benar berhikmat. Karena itu berbahagialah saudara sebagai orang yang berhikmat, pilihan Tuhan. Kita sebagai orang yang memiliki hikmat yang dari Tuhan, berbahagialah. Itu adalah anugerah Tuhan yang tidak akan sia-sia dan bukan merupakan upaya menjaring angin. Itu adalah tetap dan kekal selama-lamanya. Anugerah Tuhan itu kekal selama-lamanya. Tuhan telah menunjukkan dan memberikan hikmat tertinggi bagi kita orang-orang percaya, yaitu takut akan Tuhan. Dan wujud nyata dari takut akan Tuhan demikian sederhana, yaitu setia dan taat pada perintah Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, pujian, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyingkapkan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan tertinggi yang datang dari Tuhan, yaitu bahwa kami mengenal anugerah Tuhan, amazing grace dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, sungguh banyak dalam kehidupan ini yang merupakan upaya menjaring angin dan kesia-siaan. Tetapi anugerah Tuhan adalah kekal, dan takut akan Tuhan merupakan hikmat yang tertinggi. Biarlah hikmat tertinggi itu tetap berdiam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar menunjukkan cinta kasih yang tulus, kasih yang dari dalam hati, kasih yang dengan segala akal pikiran dan kemampuan kami, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kami manusia. Kuatkan kami untuk menghidupinya. Ya Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, Tuhan, pakailah kami semua yang mendengarkan firman-Mu untuk menyebarkan hikmat yang dari Tuhan, cinta kasih yang dari Tuhan, anugerah yang kekal selama-lamanya. Biarlah juga di masa pandemi ini, anugerah Tuhan yang kekal itu senantiasa menguatkan kami dan menjadi modal kami dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup, dengan menyadari anugerah Tuhan yang tak terhingga itu.
kami akan senantiasa dalam sukacita dan kekuatan yang dari Tuhan menghadapi realitas apapun yang kami hadapi. Jika ada dari saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu, yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan lemah, yang dalam keadaan berduka, Tuhan kuatkan, hiburkan, dan Tuhan angkat mereka sehingga mereka melihat kebesaran anugerah Tuhan yang kekal itu, hikmat surgawi mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Jika ada yang terpapar COVID-19, Tuhan bebaskan mereka, sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka ya Tuhan. Dan jika ada yang mengharapkan berkat dan anugerah Tuhan, Tuhan berikan pada waktu yang tepat. Ya Tuhan yang maha baik dan maha pengasih, kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya bebaskan dari pandemi COVID-19. Kami dalam proses transisi dari masa pandemi ke masa endemi. Tuhan kuatkan kami supaya dengan hikmat yang dari Tuhan, kami dapat hidup di tengah masa pandemi ini. Dan kami tetap selamat, kami bisa tetap produktif dan bersukacita, berkarya, memberikan karya terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan dengarkanlah doa yang kami sampaikan di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan kiranya menyertai kemanapun saudara melangkah hari ini.